Anak ini sangat pintar guys, dia membersihkan rumah dan belanja di supermarket sendiri. Bahkan anak itu membawakan bekal untuk ayahnya yang sedang bekerja dong. Walaupun sang ayah tidak bisa bicara alias bisu, dia sangat menyayangi ayahnya tersebut. Padahal sebenarnya anak ini bukanlah anak kandungnya, dia ditemukan waktu masih bayi guys. Tapi mereka sudah seperti ayah dan anak kandung. Nah, hingga suatu hari, sang anak terjatuh saat ingin mengambil sesuatu. Karena kejadian itu, akhirnya anak ini dipertemukan dengan ibu kandungnya, yang ternyata orang kaya kan. Namun si anak tidak bahagia dan tetap ingin bersama ayah angkatnya dong. Meski pada akhirnya mereka harus berpisah, sang ayah pun sangat sedih, begitu juga anak angkatnya. Bahkan si ibu kandung dan semua orang di sana yang menyaksikan perpisahan itu ikut menangis guys. Sedih banget ya guys, kalau kalian ikutan sedih komen ya. Anak cewek ini disuruh gurunya maju ke depan kelas untuk mengerjakan soal kan, tapi tiba-tiba hujan turun. Dia pun seketika langsung khawatir dengan keadaan ibunya di rumah. Bener aja nih, si ibu tergeletak di tanah dan kehujanan dong. Saat anak cewek ini ingin cepat-cepat pulang ke rumah, dia malah terjatuh hingga dahinya pun berdarah. Nah, setibanya di rumah, anak itu segera menolong ibunya tanpa mengkhawatirkan dirinya sendiri. Ternyata sang ibu lumpuh guys, anak ini pengen banget membelikan kursi roda untuk ibunya itu. Dia pun bekerja keras mencari uang dengan mengumpulkan barang bekas, namun malah dihina sama teman-temannya dong. Ya, beruntung masih banyak teman-temannya yang baik yang mau menolong. Bahkan teman-temannya itu datang bersama orang tua mereka membawa hadiah kursi roda untuk si ibu guys. Baik banget ya, semoga kita semua termasuk orang baik. Amin. Bocil ini punya kekuatan listrik guys, sampai akhirnya sumpah nggak nyangka banget. Saat si bocil iseng nempelin lidahnya ke es krim yang ada di dalam kulkas, langsung lengket. Bahkan pas kulkas itu dihentak-hentak, jadi rusak dong. Si ibu yang mau ngeringin rambut anaknya pakai hair dryer aja, sampai kesetrum. Gak cuma itu guys, waktu mereka karaokean, tiba-tiba TV dan VCD-nya meledak kayak gini. Pokoknya hampir setiap hari ada aja nih perabotan elektronik yang rusak di rumah itu. Tapi hal positifnya, bocil ini bisa bantu teman-temannya buat nangkap ikan dong. Hingga suatu ketika si bocil kaget tuh ngeliat cicak yang jatuh di atas kepala temennya kan. Sontak dia pun refleks menggenggam tangan temennya itu sampai-sampai semua temennya pada pingsan, bahkan cicaknya jadi gosong. Nah, kalau punya kekuatan listrik, apa yang kalian lakukan? Coba tulis di komentar ya. Anak cowok ini menderita Tourette syndrome guys, yang membuat sarafnya terganggu sehingga anggota tubuhnya bergerak di luar kontrol. Nah, untuk mencegahnya, anak itu pun sampai menggigit pensil dong. Tapi teman-temannya yang melihat malah menertawakannya, bahkan dia kena marah ibu guru. Ya, karena dianggap mengganggu pelajaran kan, padahal anak ini sudah menjelaskan penyakitnya itu. Namun anak-anak lain tidak berhenti ngetawain, akhirnya orang tuanya dipanggil ke sekolah. Bahkan sindrom yang dia derita tak jarang membuat sang ayah marah. Tapi setelah itu, ayahnya langsung merasa bersalah dong. Sampai dewasa pun, sindromnya tak kunjung sembuh. Namun dia berhasil menjadi seorang guru yang hebat. Dengan segala kekurangannya, murid-muridnya dididik dengan baik. Bahkan mereka merasa terhibur guys. Ibu ini menyiapkan sepiring singkong dan menyuruh anak-anaknya untuk segera makan. Lalu si kakak memanggil kedua adiknya dan meminta mereka buat memakan singkong itu kan. Tapi kedua adiknya ini malah bengong, dan pas si kakak ditanya kenapa dia nggak makan, katanya udah kenyang dong. Karena kedua adiknya itu nggak mau makan juga, si kakak pun bilang cepat makan, nanti ibu marah. Bener aja, tak lama si ibu keluar dan menyuruh anak-anaknya untuk menghabiskan singkong tersebut. Ibu juga berjanji nanti sore dia bakal masak nasi. Nah, pas mereka mau makan, Tiba-tiba ibu tetangga sebelah datang membawa nasi dan lauk. Anak-anak ini udah seneng banget kan. Tapi ternyata dia kesana cuma untuk basa-basi, kemudian pergi. Anak-anak itu pun langsung sedih, padahal mereka berharap bisa makan nasi guys. Nah, jadi jangan lupa bersyukur ya, karena di luar sana masih banyak orang yang kelaparan. Semua orang pada kebauan guys ketika ada murid baru yang masuk ke dalam kelas. Bahkan si ibu guru ikut ngejekin dong, tapi ada satu cewek nih yang terlihat cuek dan gak peduli sama sekali. Murid baru itu disuruh duduk di sampingnya kan. Nah, keesokan harinya
Pas si cewek culun papasan sama seorang cowok, teman sebangkunya itu langsung nutupin bajunya pakai jaket. Walaupun terlihat cuek, ternyata dia sangat peduli guys. Sejak itu mereka pun bestian, bahkan cewek culun ini didandanin supaya cantik. Suatu ketika saat bestinya ulang tahun, dia kesepian kan karena nggak ada yang peduli. Tapi tiba-tiba si cewek culun datang membawakan kue ulang tahun. Bestinya itu langsung senang dong. Hingga beberapa tahun kemudian mereka kembali dipertemukan. Sekarang bestinya tersebut menjadi artis terkenal, namun dia tidak pernah lupa dengan cewek culun ini guys. Nah sekarang tulis nama besti kalian di komentar ya. Kasian banget guys, ketika ibu ini ingin ikut makan enak, malah ditepis sama menantunya. Bahkan anak kandungnya sendiri juga ikut marah-marah. Lalu menantunya itu ngasih makanan sisa kemarin dan menyuruh si ibu buat makan di gudang. Padahal adik iparnya udah coba negur, tapi wanita ini gak mau tahu. Tiba-tiba anak si ibu yang paling tua pulang dan menanyakan di mana ibunya. Tapi pasangan suami istri ini berbohong dan bilang kalau si ibu lagi jalan-jalan. Nah setelah iparnya pergi, keponakannya langsung berkata kalau ibu dan ayahnya melarang nenek makan di sini. Kemudian saat si pria mendatangi ibunya di gudang, dia langsung terkejut dan menangis. Setelah melihat ibunya diperlakukan dengan hina, pria ini pun sangat marah dong. Bahkan dia meluapkan emosinya dengan membentak-bentak semua keluarganya dan segera membawa si ibu pergi guys. Nah, hormatilah orang tua kalian selagi mereka masih ada ya. Jangan nanti menyesal setelah tiada. Peluk orang tuanya sekarang yuk. Anjing putih ini takut banget sama anak-anak. Sampai suatu hari, majikannya melahirkan seorang bayi perempuan. Hal tersebut membuat Pak Sutri ini jadi khawatir kalau anjing itu bisa membahayakan bayinya kan. Jadi si anjing putih nggak dibolehin masuk ke dalam rumah guys. Sampai suatu hari, Pak Sutri itu menyadari bahwa anjing tersebut tidak berbahaya bagi anak mereka. Akhirnya anak ini pun tumbuh bersama anjingnya, bahkan mereka sudah seperti sahabat. Selain punya anjing putih, mereka juga punya anjing hitam, tapi lama-lama si anjing putih bandel dan akhirnya dibuang. Singkat cerita, anak perempuan ini tersesat di hutan, kemudian ditemukan oleh anjing putih itu dong. Bahkan si anjing menyelamatkan majikannya dari jebakan, sampai dia sendiri yang celaka. Karena lukanya terlalu parah, akhirnya anjing itu pun mati guys. Kasian banget ya. BTW kalian punya peliharaan apa nih? Tulis di komentar, jangan lupa like dan follow ya. Anak ini minta uang ke ibunya buat hadiah lebaran gurunya di sekolah. Si ibu pun mengambil uang di toples dan memberikannya kepada anaknya itu. Padahal uangnya tinggal sedikit guys. Tapi si anak bingung, uang segini bisa buat beli apa coba? Lalu dia melihat sebuah kardus kan dan mengguntingnya. Sepertinya anak itu ingin membuat sesuatu. Bahkan dengan keterampilan yang dimilikinya, dia menggambar kemudian dimasukkan ke dalam kardus. Tiba-tiba si anak ambil pita rambut ibunya dan ditukar sama uang yang tadi dong. Ternyata anak ini berinisiatif membuat hadiahnya sendiri untuk gurunya di sekolah. Dia terlihat sangat semangat membawa hadiahnya itu, tapi sampai kelas si anak malu. Karena murid-murid lain membawa hadiah yang bagus-bagus. Beruntung ibu gurunya baik memanggil anak itu dan membuka hadiahnya. Di luar dugaan, si ibu guru sangat menyukai hadiah dari muridnya tersebut. Bahkan sampai terharu guys. Nah, pelajaran apa yang kalian dapat dari video ini? Jawaban terbaik nanti komennya aku pin. Ibu dan anak ini berdoa guys, supaya mereka sehat selalu, panjang umur, dan selamat dunia akhirat. Tapi pas mau mengucapkan amin, si ibu dipanggil seseorang. Akhirnya anak ini menahan doanya dong. Dengan kedua telapak tangan yang ditaruh di dada, anak itu berlari entah mau kemana. Bahkan dia terus menahan kedua telapak tangannya itu di antara gerombolan banyak orang. Sampai guling-guling kayak gini, hingga bajunya pun jadi kotor. Pokoknya si anak tetap mempertahankan kedua telapak tangannya, melewati tembok dan terus berlari. Sampai tibalah dia di rumah sahabatnya yang duduk di kursi roda. Ternyata anak ini memberikan doa bersama ibunya tadi untuk sahabatnya itu. Lalu mereka bersama-sama mengucapkan amin. Berharap supaya cepat sembuh dan bisa bermain lagi guys. Baik banget ya. Nah, coba sekarang tulis nama sahabat terbaik kalian di komentar. Ketika bocil ini ditanya gurunya apa pekerjaan ayahnya, dia menjawab kalau ayahnya seorang superhero. Sontak teman-temannya yang lain langsung menertawakannya. Tapi si bocil tetap bilang kalau ayahnya seorang superhero yang sangat kuat.
Dia bisa mengangkat sofa yang berat, berlari dengan cepat, dan menangkap bocil ini ketika dia akan terjatuh. Bahkan si ayah juga superhero untuk orang lain karena dia selalu berbuat baik kepada setiap orang. Kemudian dengan bangga, si bocil terus berkata di depan kelas kalau ayahnya seorang superhero. Karena menurutnya superhero itu bukan cuma Superman, Spiderman, ataupun Batman guys, melainkan juga seorang ayah yang berjuang demi anak dan keluarganya. Nah, kalau pekerjaan ayah kalian apa nih? Tulis di komentar ya. Semoga ayahnya sehat selalu dan panjang umur. Amin. Terlihat seorang anak mengambil air wudhu sebelum menjalankan ibadah sholat. Setelah selesai sholat, anak ini mengambil sejumlah uang koin dan dimasukkan ke dalam kantung. Ternyata dia ingin membeli jajanan buat berbuka puasa guys. Di sana si anak membeli kurma kan, tapi pas mau dimakan, anak ini melihat seorang pengemis yang berbuka puasa hanya dengan segelas air putih. Ketika pengemis itu selesai minum dan berbalik badan, di hadapannya udah ada kurma dong. Dia pun sangat senang dan bersyukur kepada Tuhan. Ternyata itu semua pemberian bocil ini. Dia rela nggak makan agar bisa bersedekah kepada pengemis itu guys. Baik banget ya, semoga kita semua termasuk orang baik. Amin. Bukannya belajar, anak ini malah menggambar sampai ibunya marah. Pokoknya ibunya itu manusia paling bawel sedunia. Padahal anak ini cuma mau bantuin ibunya masak, tapi karena jatuhin tepung malah diomelin. Bahkan saat si anak udah dewasa pun ibunya masih suka bawel. Katanya kerjaannya cuma bisa tidur guys. Ibu juga nggak suka ngeliat anaknya itu main game. Sampai-sampai si anak berpikir mungkin hidupnya lebih bahagia kalau ibunya nggak ada. Namun kenyataannya setelah si ibu meninggal dunia, dia justru kesepian dan merindukan ibunya yang dianggap bawel. Karena nggak ada yang ngomel-ngomel dan marah-marah lagi, rumah pun jadi terasa sepi. Nah sebenarnya secerewet dan sebawel apapun seorang ibu, itu semua demi kebaikan anaknya. Jadi sayangi dan hormatilah ibumu selagi beliau masih hidup ya. Saat hari ulang tahunnya, bocil ini sedih karena si kakek nggak bisa datang ke rumah. Bahkan dia ngambek guys, masuk ke kamar dan langsung tidur. Tapi diam-diam orang tuanya menggendong si bocil dan menaruhnya di dalam mobil. Saat terbangun, dia dan kakaknya sudah ada dalam perjalanan. Lalu mereka berhenti di sebuah danau nih buat mencuci mobil dan bermain air. Setelah itu keluarga ini melanjutkan perjalanan dengan penuh riang gembira, kemudian beristirahat saat malam hari. Keesokan paginya mereka memberi tumpangan kepada anak-anak yang akan berangkat sekolah guys. Sementara di rumahnya si kakek menyiapkan kue ulang tahun untuk cucu kesayangannya. Karena nggak bisa datang ke sana, jadi cuma bisa video call kan. Tiba-tiba lilinnya mati. Ternyata itu cucu dan keluarganya yang datang untuk merayakan ulang tahun bersama kakek. Nah, BTW ulang tahun kalian kapan nih? Tulis di komentar ya. Di rumah gadis ini banyak sekali makanan enak guys. Sementara di luar rumahnya ada dua anak gelandangan yang kelaparan. Mereka berharap belas kasihan ke orang-orang supaya dikasih makan, tapi malah diusir. Nah, si gadis kaya yang melihat pun jadi kasihan. Dia mengambil sebagian makanannya untuk diberikan kepada kedua anak gelandangan itu. Anak-anak gelandangan tersebut pun sangat senang guys, karena sejak itu hampir setiap hari gadis kaya ini ngasih makanan buat mereka. Tapi hal tersebut diketahui oleh ibunya yang terlihat tidak suka dong. Keesokan harinya, seperti biasa, gadis ini mendatangi si anak-anak gelandangan untuk kasih makan kan, tapi kali ini mereka nggak ada. Lantas si gadis pun sangat sedih, tapi tiba-tiba rumahnya didatangin anak-anak gelandangan yang lebih banyak lagi. Ternyata diundang si ibu buat makan bersama guys. Nah, yang setuju gadis itu dan ibunya baik, like dan komen ya. Di saat anak orang kaya ini sangat senang karena ibunya ngasih baju baru, beda halnya dengan anak yang satu ini yang hidupnya miskin. Dia harus membantu ibunya bekerja. Lalu anak miskin itu berkata ke ibunya kalau dia juga pengen baju baru kan. Namun si ibu menjawab, jangankan beli baju baru, bisa makan hari ini saja, mereka sudah bersyukur. Tidak ingin melihat anaknya sedih, si ibu pun mencoba menghiburnya. Mereka berpura-pura makan makanan yang enak dan punya perhiasan yang mewah. Tapi tiba-tiba anak ini sadar kalau itu semua hanyalah hayalan. Nah, si anak orang kaya tiba-tiba punya ide nih. Dia memanjat tembok dan menyetelkan baju barunya ke jemuran anak miskin itu.
Jelas si anak miskin sangat senang dong, sedangkan anak orang kaya ini dan ibunya ikut bahagia guys. Nah, jangan lupa berbuat baik kepada sesama ya. Yang setuju tekan tombol like dan komen ya. Saat ayahnya memperkenalkan si ibu tiri, anak ini terlihat tidak suka. Bahkan dia selalu bilang enggak kepada ibu tirinya itu guys. Diajak main bilang enggak, dikasih tisu bilang enggak. Padahal ibu tirinya itu baik dan sangat perhatian. Lalu si ibu tiri masak makanan kesukaan si anak kan. Tapi anak ini malah tidak suka melihat kedekatan ayahnya dengan ibu tirinya tersebut. Karena dia belum terima posisi almarhum ibunya digantikan oleh orang lain. Namun si anak sadar sejak kehadiran ibu tirinya, sang ayah bisa kembali tersenyum. Takut kalau anak ini gak suka dengan masakannya, si ibu tiri mengambilnya kembali. Lagi-lagi dia bilang enggak. Maksudnya enggak, si anak suka kok dengan masakan ibu tirinya itu guys. Nah, yang sayang sama ayah dan ibunya absen yuk dengan cara komen aku sayang ayah dan ibuku, terus tekan tombol like dan subscribe. Anak ini bernama Kinan guys, dia telah datang ke sekolah. Karena itu Kinan pun kena marah gurunya, bahkan dilemparin kertas sama murid-murid lain. Di hari kedua Kinan terlambat lagi dong, kali ini dia pun dihukum berdiri di depan kelas. Di hari ketiga si Kinan malah nggak masuk sekolah, tapi di hari keempat dia kembali masuk. Namun Pak Guru tetap menyuruhnya maju ke depan kelas karena kemarin Kinan bolos. Sementara murid-murid lain bersiap melemparinya dengan kertas. Akhirnya Kinan menjelaskan kenapa dia sering terlambat dan tidak masuk sekolah. Hari pertama dia terlambat karena ayahnya tiba-tiba jatuh dari kamar mandi. Hari kedua Kinan terlambat karena harus menyuapi ayahnya yang terkena penyakit stroke. Dan puncaknya di hari ketiga dia terpaksa tidak masuk sekolah karena ayahnya akhirnya meninggal dunia. Nah, mendengar itu, semua orang di kelas pun ikut menangis dan merasa sangat bersalah guys. Pelajaran apa yang kalian dapat dari video ini? Jawaban terbaik nanti komennya aku pin.